Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel Teknologi. Hari ini aku akan membahas mengenai aplikasi pinjaman online Bantu Saku ya teman-teman. Nah, banyak yang bertanya, apakah kalau Galbay telat bayar atau tidak membayar Bantu Saku, maka penagihan akan keluar kontak darurat? Nah, mari kita jawab berdasarkan klaim dari Bantu Saku dan juga berdasarkan fakta di lapangan ya. Jadi dengan begitu teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya. Oke, kita langsung masuk ke websitenya Bantu Saku nih. Nah, teman-teman, ini adalah websitenya Bantu Saku. Nah, kita bisa lihat beberapa informasi dari Bantu Saku ini. Dia sudah OJK ya, teman-teman ya, sudah diawasi juga oleh AFPI atau Asosiasi Fintech Indonesia ya. Nah, selain itu, Bantu Saku ini sudah juga tersertifikasi Kominfo dan tersertifikasi ISO. Nah, teman-teman, ini yang aku zoom ini adalah ISO 27001 tahun 2022 ya. Kalau tidak salah 2022 ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman, fungsinya dari ISO ini apa sih? Jadi, kalau pinjaman online ada sertifikasi ISO, mereka sudah menjamin data ya teman-teman. Maksudnya menjamin kerahasiaan data. Jadi aplikasi pinjaman online ini akan menjamin bahwa data kalian, data pribadi seperti KTP, kemudian rekening bank, foto selfie, dan yang lainnya itu tidak akan disebar teman-teman ya. Nah, tapi teman-teman, di lapangan realitanya aku menemukan beberapa keluhan dari peminjam Bantu Saku yang gagal bayar, telat bayar itu diancam oleh debt kolektornya bahwa mereka akan disebarkan data pribadinya ke luar kontak darurat teman-teman ya. Nah, buktinya seperti yang aku temukan di Twitter ini teman-teman ya. Jadi SSR Harahap @Rindu Kampuang ini membuat thread ya teman-teman ya, mengenai penagihan Bantu Saku yang tidak masuk akal. Nah, teman-teman, di sini aku tampilkan ya pengancaman dari DC Bantu Saku. Nah, dia mengancam akan menyebarkan ke seluruh kontak dan medsos yang ada di HP si peminjam tersebut. Nah, kalau kita sudah melihat ini, tentunya ini adalah pelanggaran ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita bisa melaporkan Bantu Saku mengenai pelanggaran ini. Tapi sayangnya untuk melaporkan pelanggaran itu tidak mudah teman-teman ya. Kita harus berhubungan dengan polisi yang biasanya ya teman-teman tahu sendiri ya bagaimana kendalanya melaporkan ke polisi. Nah, jadi teman-teman, kalau kita lihat di websitenya Bantu Saku, tentu saja mereka klaimnya tidak akan menyebarkan data. Tapi kalau kita lihat realitanya, DC Bantu Saku ini mengancam akan menyebarkan data keluar dari kontak darurat teman-teman ya. Ini seperti aplikasi pinjaman online ilegal ya teman-teman ya. Dan aku baca thread dari Twitter ini, mereka sudah komplain ke OJK, tapi OJK tidak tahu menau dan tidak mau tahu teman-teman ya, tidak mau menerima komplain ini karena ini adalah hubungannya dengan pihak peminjam dengan Bantu Saku begitu ya. Jadi OJK tidak menengahi ya, hanya bisa menerima keluhan saja ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, menurut aku kalian tetap hati-hati ya. Kalaupun Galbay telat bayar, itu diusahakan jangan sampai ya. Jadi sebelum kalian mau berhutang itu, pastikan kalian itu bisa membayarnya di kemudian hari. Begitu ya teman-teman semua ya. Jadi kesimpulannya di sini ya kalian bisa simpulkan sendiri. Dari pihak Bantu Sakunya, dia mengklaim bahwa tidak menyebarkan data, tapi debt collector sering mengatasnamakan Bantu Saku dan mengancam menyebar data pada pengguna, pada peminjam yang Galbay. Jadi teman-teman tetap hati-hati, oke? Nah, sampai sini semoga tercerahkan ya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tulis di kolom komentar. Akhir kata, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.